Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita hari ini coba ingin belajar untuk bagaimana memanfaatkan kamus yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu miliki kamus. Jadi kamus yang mungkin ada di tangan Bapak Ibu sekarang ini rata-rata membawa kamus Mahmud Yunus atau mungkin kamus yang lain. Ada cara membuka kamus yang standar, itu adalah menggunakan abjad, ya. Abjad. Di urutan abjadnya kita harus hafal. Ya, di urutan abjadnya adalah hamzah atau aba ta ta ja ha kha begitu ya. Ya ba gitu. Ta ta ja ha kha mustada da ba ta ja ha kha da da ra za sa sha ba di kata hasin, pada kata hasin ba itu ternyata kita tidak mesti bunyinya begini kan? Ya, di situ tuh. Ada berapa bunyi? Ada hasiba, ada hasaba, ada hasuba. Kan gitu tadi. Jadi kalau mau mencari kata sebenarnya sih tidak harus bunyinya apa, sebab kamus yang akan memberitahu bunyinya apa. Kemungkinan tiga bunyi ini bisa sama maknanya, tapi kemungkinan juga tiga bunyi ini masing-masing punya makna yang berbeda-beda. Kalau hasaba di situ artinya apa? Apa artinya? Menghitung. Kalau hasiba artinya apa? Menyangka. Kalau hasuba artinya apa? Perasaan. Itu dia. Jadi masing-masing bunyi a, i, u ini nih masing-masing bisa beda. Maka kalau kita belum yakin betul bunyinya apa ya, hasabah, hasibah atau hasubah, gitu, maka kamus yang akan memberitahu apa bunyi sesungguhnya. Ustaz Yakin ketemu belum? Alhamdulillah. Dia ada bilang hasuban tadi. Ya. Oke, selanjutnya cari kata Pak Jody ke sana. Pak Jody di situ. Pak Jody. Pak Jody. yo, pro dulu. Yang dicari huruf pertama apa? Nanti di ro itu akan muncul shin. Setelah shin, ya. Sudah ketemu? Ya. Alhamdulillah. Setiap kata yang kita cari kata dasar, maka biasanya di kamus Mahmud Yunus diberi tanda ini. Mau ada gejala ke sana. Kalau kurung, besar.
Kabut. Emang kabut. Cuma kayaknya ada. Kan? Kalau ketemu seperti ini, kalau ketemu ada apa namanya, ada buka tutup kurungnya, itu berarti dia kata dasar. Atau dibalik, kalau mau temukan kata dasarnya yang ada buka tutup kurungnya. Yang dimaksud kata dasar itu berarti fi'il madhi, fi'il mudhari itu yang kedua. Yang ketiga bentuk ketiga yaitu masdar. Jadi madhi, mudhari, masdar. Nanti kalau kita lihat bentuk keempat, sifat itu kan tambahin alif. Rosyada. 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 Iya. Jadi bentuk keempat itu sifat. Dikasih apa? Setelah huruf pertama. Ini bunyi apa nih? Rosyid. Kan fa'ilnya Rosyid. Nah, Rosyid bisa terjemahannya kita sebut, oh, Rosyada, artinya apa itu? Memberi. Jadi lurus ya, cerdik. Jadi kalau Rosyid itu artinya yang cerdik, yang cerdas, atau yang memberi petunjuk. Nah, kalau ragu, artinya bisa cari setelah Rosyada itu di ke bawah ada kata-kata Rosyid. Ada ya? Apa artinya Pak? Yang cerdik, jalan yang lurus, Jalannya gini ya? Rosyid. Gitu ya? Ya. Sekarang cari gini. Bawahnya lagi. Ada dua. Nah, artinya apa tuh? Sama ya? Yang cerdik atau jalan yang nanti katanya lanjutannya bisa kata musyid. Ada situ? Penunjuk jalan. Bawahnya. Tunjuk. Cari yang lainnya. Sampai 10 tuh lumayan. Biar paham. Ya, nanti itu disorot padanya. Maka kalau kita apa artinya tidak tahu betul-betulnya, lihat kamus saja. Biar kamus yang memberitahu. Selama ini ada kamu tapi nggak ngerti. Penghuni perpustakaan bingung kan nyarinya tuh kesel. Sekarang udah paham ya. Apa artinya? Kita belum tentu artinya kepala. Yang pasti dicari huruf ghaib, lam. Mungkin kepala jadi ya. Yang dicari huruf pertama ghaib. Nanti ke bawah sampai ketemu fa, ke bawah sampai ketemu lam. Kepala ada huruf ro.
Berarti lamnya itu sebelum ro atau setelah ro? Lam ro. Sebelum ro. Masa sih ya? Ro. Sebelum ro? Ya. Bata saja hoda jaro jason Nih, kalau huruf hijaiyah nggak hafal, harus pertama belajar huruf hijaiyah dulu. Jadi huruf hijaiyah kan abata saja ho dada ro za sa sha so ko ko lo ha ho fa ho ka la ma na wa ha. Nah, wa ha za ya, itu begitu. Lam alif nggak ada tuh di sini kamus, nggak ada lam alif ya. Itu, jadi yang dicari Buzakia lam. Lam itu urutannya setelah huruf ro atau sebelum ro dari atas. Huruf lam itu sebelum atau sudah ro? Oh, lam ro itu hukum batin bila guna. Kan abadata jahamada ro. Ini ro nih. Sekarang huruf lam adanya sebelum atau sesudah ro? Iya, sesudah tuh ya. Sampai ada muat nih di bawah terus ya. Terus ya gitu ya. Oke, udah ketemu belum? Udah tahu tadi. Alhamdulillah. Kalau ketemu aja diem. Kalau nggak ketemu teriak-teriak. Ayo, ketemu belum? Nah, carinya yang ada buka tutup kurung. Coba Bapak Ibu yang ketemu ghafala, dilihat di kamusnya. Coba lihat di kamusnya. Ghafala yafulu ghufulan terus ghaflatan. Ya, jadi begini, saya akan jelaskan. Di situ ada berapa kata yang disebut di dalam buka tutup kurung? 4. Kalau ada 4 kata yang disebut, maka huruf pertama, kata pertama madhi, kata kedua mudhari, ketiga dan seterusnya masdar. Ada amar. Jadi kalau 3 berarti masdarnya 1, kalau 4 masdarnya 2, kalau 5 masdarnya 3. Terus begitu. Apa? Sifatnya nggak ada. Sifatnya dari sini ke bawah. Tinggal kasih apa? Alif. Coba ada nggak setelah gua alif ghafil? Ghafil. Ada. Nah, itu sifat. Apa artinya? Yang lalai. Jadi sifat tidak disebutkan dalam urutan buka tutup huruf. Apa Bu? Artinya beda. Nah, beda atau tidak beda itu saya katakan harus lihat ke dalam kamus. Kamus akan memberitahu artinya apa. Ayo contoh main. Nih Bapak Ibu nih. Bunyi apa? Huruf pertama? Oh, huruf kedua? Dedek nih. Ya, kita cari huruf ro, ghaib dan ba. Apa rogoba, ada rogiba, roguba, terserah itu. Jadi bukan rogoba, tapi rogiba, mudhari'nya ya rogobu, masdarnya rogban. Ya, artinya apa? Ingin atau berkehendak. Kenyangnya sampai bukan tutur dasar. Lama. Terus mesti tandanya bukan tutup kurung. Tandanya Bukan tutup kurung. Kalau bukan nggak ada bukan tutup kurungnya, berarti bukan dasar 3 huruf. Itu
sudah bertambahan atau bentuk yang lain. Rogosa. Udah lewat rogosa mah. Rogol. Rogosa, rogoba. Rogiba ada gak? Roksi itu mah. Ya kalau rogosa berarti udah lewat itu. Ke sebelumnya. Itu qaf. Apa? Iya. Iya. Apalagi kampusnya lain, kampus yang sama aja bisa beda-beda artinya. Iya, tinggal lihat yang bagusan aja kampus yang mana. Pak Madi kan kampusnya kampus. Itu jauh lebih baik daripada. Gak apa-apa, sama aja. Boleh. Rogaba. Gak ada rogaba. Apa? Nah, ada rogaba juga. Apa tuh rogaba? Kalau rogiba? Lain nih yang ingat-ingat kemarin. Nah, yang ada kata bencinya, mana kata bencinya coba? Itu ada tanda belakangannya anhu. Ya. Nah, kalau yang cinta ada fi-nya. Ingin. Lihat sini. Ada lanjutannya, ada fihi yang di atasnya, yang di bawahnya anhu. Betul? Ini dia menjelasin apa bedanya. Jadi kata-kata tertentu itu, Bapak Ibu, dia maknanya kadang ditentukan oleh huruf jar yang setelahnya. Itu yang dalam bahasa kita biasanya nama kata istilahnya bahasa Inggris itu namanya idiom. 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 Ya idiom lah ya. Orang nyebutnya idiom atau idiom lah. Gampangan itu ya. Ya. Jadi rohiba itu kalau diikuti kata fi itu artinya senang. Rohiba itu kalau diikuti an itu artinya benci. Padahal yang menjadikan berubah makna itu karena ada huruf jar ini ya. Itulah namanya dalam bahasa Arab tadi bahasa kita apa namanya? Idiom. Ciriom. Nah, jadi kalau beda makna, kenapa? Karena ada ininya. Coba zahaba, cari situ. Zahaba. Ya, jadi cara mencarinya bagi yang masih belum ketemu, cara mencari kata kerja dasar 3 huruf itu seperti zahaba, seperti rosyada, kharaja, hasiba, hasubar sebagainya itu. Ilmu yang kita perlu kuasai dulu adalah ilmu tentang urut hijaiyah, urutan hijaiyah. Abatasaj, urutannya. Nah, apa, bopa, susah. Nah, ini sebenarnya sama abatasa sampai ya di bawah. Ini juga abatasa sampai ya, abatasa sampai ya. Nah, kalau kita cari huruf ghafila atau ghafala, kan gitu ya. Maka yang pertama dicari huruf apa? Huruf ketemu huruf gha dulu. Setelah itu udah ke bawahnya terus diurut sampai ketemu huruf fa, sampai huruf ketemu lam. Jangan
Go. Go. Setelah huruf ketemu, terus cari huruf fa. Halaman lain. Cari huruf lam. Udah ketemu 3 huruf udah apain? Gak ada artinya. Gitu. Itu yang terjadi gak ketemu begitu. Ternyata pas sudah tahu, oh cuma begitu gampang, emang gampang. Sesuatu kalau sudah tahu jadi insya Allah. Ya, kita coba yang belum ketemu Bapak Ibu. Apa? Anak. Huruf pertama apa? Huruf kedua? Huruf ketiga? Ayo. Itu adanya di mana? To, zo, lo, la, so, a. Huruf apa? To. Apa artinya? Anak kami betina ya. Ya. Tiga jadi. Ternyata di kamus kita itu yang kita bawa nih tidak menemukan anapa yang 3 huruf. Jangan salahkan ibunya, salahkan kamusnya. Bukan itu maksudnya. Memang kamus kadang-kadang kamus-kamus tertentu itu ada kelebihan ada kekurangannya. Ya, mungkin kalau cari kamus yang lebih tebal lagi kita akan ketemu. Nah, bukan. Kalau yang lebih tebal namanya karangannya Munawir. Ki Haji Warson Munawir. Sekarang cari kata kola. Gak ada. Gak ada juga ya? Ada. Gak ada. Gak ada. Ada nggak kola? Kalau kata Bu Zami yang nggak ada berarti nggak ada, kita percaya cuma Bu Zami. Bilangannya kecil. Ada nggak kola? Udah ketemu belum? Nah, sekarang perhatikan. Kalau Bapak Ibu, kalau huruf ini kola itu berapa huruf? Huruf pertama? Kedua? Alif. Ketiga? Kalau tengahnya huruf alif, maka kemungkinan alifnya itu wawu atau iya. Maka bunyinya cari yang koala atau koyala. Coba cari. Olah yang kilat, Apa bu? Iya. Ada artinya apa? sedikit jarak. Berarti salah dong. Kan ada tasdidnya enggak? Di yang dicari di ini kita cari harus kita cari ada alif ada tasdidnya enggak? Enggak ada ya. Coba carinya huruf tengahnya ini alif wawu atau ya. Ini bunyinya kowala setelah ha. Koha. Ketemu ya? Lo ketemu? Pertama apa? Kedua apa? Kan apa? Boleh. Tapi 3 huruf. Terus. Ini kalau mau cari huruf ini Bapak Ibu yang tengahnya huruf alif ya, apa nama, apa
soma, kan gitu tuh. Ibu kan mau nyari nih, ini alif ini letaknya di mana? Iya, iya di 3 huruf ini. Maksudnya di urutan hijaiyah di mana? Itu yang salah, bukan pertama. Maksud saya tuh, dia itu ini bukan alif nih, ini hamzah. Jadi adanya alif itu adalah pada posisi waw atau posisi ya. Itu maksud tadi tuh. Jadi meskipun tulisannya begini kola, ini aslinya letaknya alif ini adalah waw. Tapi yang bunyi tetap ini. Tapi nyari kola di sebelum ba nggak ada. Adanya setelah huruf h. H kan wawu ya ya. Nah wawu nanti ketika muncul bukan koala tetap bunyinya kola. Tetapi letaknya alif adalah pada huruf waw. Itu maksud. Ya, ya ada alif. Iya, kan memang di wujudnya alif. Letaknya itu adalah letaknya wawu, letaknya ya. Ayo kita cari yang mirip seperti ini biar nggak penasaran. Anak apa orang? Siapa yang udah ketemuan? Cari pertama huruf apa? Cari kan? Alifnya bisa wawu bisa. Apa hari ini kita ketemuan ya? Ingat setelah ain itu apa huruf alif? Alif itu ada di mana? Wawu. Ada bu? Ada bu? Alhamdulillah kalau ya. oh itu alif. Beda dong alifnya pada ain. Ada tuh 251. Coba tengok tuh 251. Bawah. Paula. Ada ya. Dua lima satu ada. Hari-hari. Adanya berarti wujud langsung pakai wawu. Awana. Paula kan? Awana. Wujudnya adalah wawu. Awana. Awanahu. Halaman 286. Apa artinya ini? Bisa halaman 288. Coba lihat di tengah-tengah. Ayanahu. Jadi ini ya. Jadi yang ada awanahu, ada yang ayanahu. Nah, alifnya berubah jadi wawu atau ya. Apa yang ada awanahu? Menolong. Yang pakai ya? Ya dengan apa? Itu begitu tuh.
kata ana di kamus kita itu persis seperti ini nggak ada. Tapi ini kamu selalu mengungkapkan. Kalau tidak ada persis, maka cari yang pakai wawu atau cari yang pakai ya. Ya. Mata-mata gelap. Coba sekarang mas saya nggak ada juga nih. Soma. Yang dicari halamannya bukan artinya. Ya. Sudah ketemu, coba lihat. Ya, betul. Sudah ketemu. Ketemu Pak? Coba, satu lagi. Sada. Masa yang gak ada lagi? Ini kalau Batak sada itu satu. Satu-satu. Sada, soto, soto. Atau tiga. Sada. Apa? Iya. Ayo, sin, alif, dal. Lama-lama buka kamus. Gak ada tasbihnya. Soda itu yang berangin. Sada itu Bisa. tiga. Betul. Betul, ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih Bapak. Pak Mali. Satu sama hampir. Pasti benerannya ketiga. Sada tuh. Jadi kalau kita dengarkan orang ngomong begini, kalau ada protokolnya bunyinya begini, Sadatul asatizah, Sadatul muhtaramun, Sadatul hadirun, artinya yang mulia para hadirin. Maka kata ustaz itu sesungguhnya terambil dari kata sada. Kemungkinan itu sada, ustaz, tapi ada kata bukan. Sada artinya yang mulia. Zakia ada ketemu belum? Sudah. Iya. Yang mulia ya. Maka kalau disebut sayyid, nanti kata kita sayyid. Iya. Jadi kalau kita panggil orang, misalnya Sayyid Malik, Sayyid Ali Aziz, Sayyid Karim, Sayyid Ismaili. Artinya kalau bahasa yang mulia Bapak ini, kita sebutnya bapaknya Pak ini, Pak itu, Pak. Ya, orang sana juga tuan, tapi kita sih yang mulia. Atau bahasa kitanya Pak. Kalau kita manggil, ketemu siapa? Ketemu Pak Abdul Rahim, Sayyid Abdul Rahim. Dipanggilan, sapaan. Sayyid itu sapaan. Sayyidina berarti ya, tuan kita atau yang kita hormati, yang kita muliakan. Nah, itu tadi sampai di situ berhenti dulu. Itu tadi yang Bapak Ibu cari adalah kata-kata di dalam kamus yang dasarnya 3 huruf. Untuk sementara pencarian kata 3 huruf sudah terbayang. Yang penting itu dulu. Oh, cara bukanya begitu. Adapun untuk melancarkan itu Bapak Ibu perlu latihan lebih banyak lagi. Iya, latihan itu hanya keterampilan saja, dalam artian keterbiasaan. Sekarang adalah bagaimana cara mencari kata yang dasarnya bukan 3 huruf. Nah,
Contohnya kemarin yang tambahannya 1 huruf. Gitu ya. Misalnya contoh koma. Apa artinya koma? Kita akan mencari kata akoma. Nah, yang perlu dikenali bersama adalah Bapak Ibu, cara mencarinya belum apa nih, belum juga disebut. Dijawab dulu. Jadi akoma ini dari mana kita nyarinya? Kalau nyarinya di Hamzah, kamus-kamus besar, bolak-balik kagak ketemu. Jadi yang kita harus pahami adalah ini huruf berapa jumlahnya? Dasarnya berapa? Tambahannya apa? Apa? Yang pertama harus kita cari adalah komanya dulu. Baru setelah komanya ketemu, ke bawah coba cari sampai ada kata a koma. Coba cari. Kalau kamu bisa lengkapi coba aja. Keduanya apa? Alif itu adanya di mana? Wawunya. Wawu atau? Betul. Silakan. Sudah ketemu? Wah, langsung ketemu. Ini dia. Ibu, bapak, nggak bersatu. Akomanya? Akomanya tadi dulu. Akomanya banyak. Iya. Mengerjakan sholat, sholat, akoma sholat, akoma adalah akoma ikwa, akoma ikoma. Semua ya. Sudah ketemu? Bawa benar. Jadi, udah ketemu ya sebagainya? Mencari kata akoma, yang dicari dulu kata apa? Nanti setelah komanya sudah ketemu, nanti di bawahnya ada akoma. Ternyata di kamus kita yang sekarang kita baca, buka ini, artinya banyak. Kalau artinya banyak, itu artinya satu kata maknanya bisa macam-macam. Tergantung di mana letak dalam kalimatnya. Bisa mendirikan, bisa menegakkan, bisa melaksanakan, bisa melakukan, bisa apa lagi tadi? Memanggil, Mengangkat. apa masalah mendirikan sholat. Oke, sekarang lanjut. Cari kata Besok kalau puasa nggak boleh nyebut kata huruf ho sama ha ini nggak boleh. coba. Sebelum dicari, sebentar, langsung cari aja tak. Kamu ini dihitung dulu. Berapa huruf? 4 apa 5? 5. 4. 5 atau 4? 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu? Kalau 5 berarti tambahannya berapa? 2. Apa tambahannya?
sama tad'if, tasydid. Berarti ketika dicari dasarnya dibuang dulu tuh. Huruf apanya tuh? Tak sama tasydidnya. Jadi aslinya ain, shin, ba. Coba ibu cari. Ketemu? Heran bisa ibu. Heran. Heran bu. Jadi heran, Aja bu. dia menjadi heran, Aja bu. dia menjadi heran. Takjub 25. Menakjubkan, mengherankan. Ada ya? Mana? Bukan aja, itu tak aja. Tak aja. Kalau kita kan takjub. Takjub minhu. Takjub karenanya. Ta'ajaba minhu. Takjub minhu. Karenanya. Ta'ajaba. Makasih bu. Takjub. Nah, dari kata ta'ajaba kita dapatkan bahwa menemukan kata ta'ajaba, nanti silakan cari ta'ajub gitu ya. Itu ternyata maknanya itu seperti itu. Itu kita tidak bisa tiba-tiba cari kata ta'ain jim ba, harus ke dasarnya. Ya, sekarang kalau kaca cari kata, coba cari di situ Bapak Ibu, halaman berapa? Istighfar. Apa aslinya? Ayo coba. Kalau ini dia masdar, maka bukan 3 huruf, maka mungkin kita cari bukan yang ada tanda kurungnya. Tetap tanda kurungnya itu 3 hurufnya. Ghafaron. Sudah ketemu istighfar? Astagfirullahaladzim. Sambung. Ya, tapi ini bukan dari mas, itu masdar ya. Kalau ini dari fi'ilnya ya. Astagfirullah. Ya, mohon Kalau tidak ada kata istighfar, boleh Bapak Ibu ambil dasarnya. Kalau dasarnya ghafar, mengampuni, tambahin hamzah sinta berarti minta. Diminta ampun. Kalau ini kata benar berarti permintaan ampun. Mohon ampun atau mohon ampun. Jadi kalau setiap kata kerja Bapak Ibu, kalau setiap kata kerja itu ditasrif, diubah dengan pola masing-masing secara sempurna, kanan kiri atas bawah yang 14 ke bawah, 12 ke kiri, maka kamusnya itu akan betapa tebalnya. Maka ketika kita belajar tasrif kemarin, rumus kemarin, af'ala, yuf'ilu, if'alu, gitu ya. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulu, dan seterusnya. Kadang-kadang kamus hanya menyebutkan fi'il madhinya.
saja. Bentuk-bentuk yang lainnya kira-kira kamus akan mengatakan silakan Anda pahami menurut pola-polanya. Gitu tuh. Jadi di sini nalar bermain. Sebab untuk menyebutkan semua kata secara lengkap masing-masing perubahan itu betapa banyaknya kata-kata yang disebutkan. Ampun-ampunan. Nah, kalau nanti di kamus Bapak Ibu di rumah ada namanya kamus Munawir, saya kamus Munawir nih, maka kata dasarnya yang dipakai menggunakan tanda bukannya bukan untuk huruf, tapi menggunakan tanda bintang. Bintang. Itu kata dasarnya. Kalau nanti Bapak Ibu punya kamus namanya kamus Al-Munjid atau Al-Wasit, itu Al-Mu'jam Al-Wasit misalnya, maka kata dasarnya tidak dikasih bintang, tidak dikasih dua huruf, tapi dia sudah menggunakan warnanya merah. Nah gitu. Bertambah tebal kamus secara umum dia lebih memuat, lebih lengkap. Mahal bagian yang lain. Mahal yang lain. Jadi kalau Mahmud Dirus satu jilid segitu, yang naik ke atas kamus namanya kamus Al-Munawir. Itu bangsa 3 atau 4 kali lipat tebalnya. Harganya juga 3 kali lipat. Enggak, 150 sampai 200 ribu. Lebih tebal daripada itu namanya kamus Al-Munjid. Tapi kamus Al-Munjid semuanya artinya pakai bahasa Arab. Itu 5 tebalnya dari situ. Ada lagi kamus yang digunakan di kampus biasanya namanya kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Dia 2 jilid, masing-masing jilid kira-kira tebelnya 2 sampai 3 kamus ini. Nanti ada satu lagi kamus yang luar biasa tebelnya namanya kamus Lisanul Arab. Lisanul Arab. Itu Lisanul Arab itu jilidnya 17 jilid. Bahasa Arab semua lagi kan. Nah, tapi saya katakan tadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tadi itu pada taraf hari ini luar biasa nih. Sehari ini baru ketemu, baru kita belajar sudah terbayang cara-caranya. Saya katakan tadi meluaskannya itu tinggal sering cari. Kalau itu sudah bisa didapat, maka nanti kalau Bapak Ibu beli buku namanya Al-Mu'jam Al-Mufahrras Al-Fadhil Quran, buku kamus indeks kata dalam Al-Quran, ya, teknik tata cara bukanya seperti tadi. Ya, jadi cari. Ya, kalau ngomongnya Bapak Ibu, saya beli kamus indeks Al-Quran itu bahasa Indonesia. Tapi nyebutnya kalau Mu'jam Mufahrras. Mu'jam Al-Quran. Ya, bukunya bisa hijau, bisa kuning, bisa macam-macam. Mu'jam Mufahrras itu kamus untuk membuka ini surat apa, ayat berapa. Kita kan Mu'jam Al-Mufahrras. Mu'jam Al-Mufahrras. Ya, Mu'jam Mufahrras Quran. Itu kalau kita buka kamus itu misalnya contoh gini. Wailul lil ladzina kafaru misalnya, atau kalimat misalnya sayaqulu sufaha ma wallahu min qiblati dan seterusnya. Ini surat apa itu ya? Sayaqulu sufaha ma wallahu min qiblatihim allati kunna 'alaiha. Kalau kita nyari Al-Qur'an kan bisa lama nih. Berubah sebulan ya. Kalau cari buka kamus itu, kalau kita sudah terampil membuka kamus tadi itu, insyaallah 5 menit ketemu tuh kata-kata sayaqulu sufaha. Cari kata-kata yang mau dicari di mana? Kata-kata misalnya sufaha atau sayaqulu ya. Kata dasarnya sayaqulu adalah Qala nanti ketemu fil mudhari yaqulu. Nanti yaqulu tambahan depannya sayaqulu. Ini dia sayaqulu sufaha. Surat Al-Baqarah ayat 9. Tinggal buka Qur'annya. Apa Bu? Saya
bukan tukang promosi. Tapi kalau Bapak minat, ilmu nggak ada yang mahal. Ya, paling kalau beli bakso ya 20 kali. Jadi 1 bulan libur makan bakso ini. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Quran. Ini nama bukunya nih ya. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Quran. Artinya indeks, kamus indeks kata Al-Quran. Bukunya lumayan tebal segini ya, besar. Tapi itu tadi enak kalau Bapak Ibu suatu saat saya mau cari nih apa ayatnya nih, di mana bunyi surat apa, ayat berapa. Buka ini, langsung ketemu. Setiap kata bisa dicari. Al-Mufahras di Al-Fadil Quran. Contohnya misalnya nih, Bapak Ibu cari kata yang mudah ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu Bapak Ibu bisa cari kata khotamanya. Kalau Allahnya kan pasti banyak, pusing kita Allahnya. Allahnya bisa ratusan kali. Qulubihim qulub ghishawah itu bisa di khotamanya, bisa qulubihim, bisa ghishawah. Nah kalau ghishawah kan dalam Quran kira-kira cuma satu. Cari ghishawah, caranya gimana? Ghishawah itu ghain, shin, waw. Udah selesai. Ketemu dah. Jadi, terutama buat ustadz-ustadzah yang ada di rumahnya itu misalnya ngajar atau menjadi guru ngaji atau memberikan tausiah ceramah, itu ini buku dipentingkan. Ini buku ini penting kalau kita mau nyampaikan apa. Oh iya, ada kata dalam Al-Quran begini bunyinya nih. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat berapa ya? Cari di Quran. Kalau nyarinya lama, cari di indeks, kamus indeks Al-Quran. 5 menit, nggak sampai 5 menit kalau lancar tadi itu ketemu. Insya Allah. Tuh, gitu ya. Nanti kalau pengen lagi, kalau yang berumrah, berhaji, cari di sana satu lagi namanya Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. Ujung-ujungnya hadis. Ya, itu 4 jilid. Sebab hadisnya 7 macam. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Hambali, Tirmidzi. Ada 7 hadis. Kamusnya namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis. Baik, insyaallah dianggap cukup ya membuka kamusnya. Pertemuan akan datang, kalau dia masih ada pertemuan besok, kita akan lanjutkan ta'lim untuk Quran. Insyaallah. Syukran. Alhamdulillah.